Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya sudah bersama Ustadz Akbar. Tadi saya jemput pakai mobil. Ya, cepet ya. Spesial sekali nih dijemput Iya. pakai mobil. Ya Ustadz, pagi hari ini kita ngapain ya Ustadz ya? Untuk pagi hari ini Ustadz akan mengajari kalian bagaimana sih membuat game itu, terutama membuat game yang bergenre edukasi. Oh, Kalau yang biasa kalian mainkan itu kayak Mobile Legend, kemudian Free Fire, itu kan genrenya kompetitif ya. Jadi kayak bersaing gitu. Untuk yang ini kita akan boleh sih bersaing, tapi bagaimana bersaing yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. oh berarti gamenya nanti ada permainan, tetapi kita juga bisa mengasah pengetahuan. Iya, gitu ya betul Ustadz ya? sekali, Ustadz. Oh iya. Sedikit paham saya ya. Jadi kita bermain dan bisa mengambil manfaat dari game itu sendiri. Oke, baik. Yang biasanya anak-anak itu memainkan game, tapi Iya. kali ini kita akan membuatnya. Iya, gitu ya. kita yang membuatnya. Oke, ini Baik. Langsung saja mungkin Ustadz ya. perkenalan dulu ya. Wah, tadi sampai lupa ya. Tadi sudah saya sebutkan clue-nya ya. Yang depannya huruf A, yang belakangnya huruf E itu ya ini ya Ustadz Akbar ya. Nah, Ini ada tulisannya nih. Beliau di akan sini, memperkenalkan tapi nggak kelihatan diri. kayaknya ya. iya. Mr. AKS atau singkatan dari Mr. Akbar. Kalian bisa panggil Ustadz Akbar. Ya. Oke, ini Ustadz perkenalan dulu ya sambil Ustadz perlihatkan presentasi. Jadi di sini nanti Ustadz memperkenalkan diri Ustadz, siapa sih Ustadz Akbar itu, kemudian bagaimana caranya agar kita itu bisa membuat game yang edukatif kayak gitu. Oh ya Ustadz, berarti nanti ada profil dari sampean Iya, dulu, ada. terus nanti ada itu. Oke. Iya. Ya. Silakan Pak moderator. Moderator apa? Operator ya. Ya, tema kali ini adalah Create Amazing Education Game with Ustadz Akbar atau Iya. Mr. AKS tadi ya. Iya. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, ini who am I? Artinya apa ya, Us? Wu itu sepertinya kapan ya Ustadz? Wow. Nah, masalahnya Ustadz Akbar ini ngajar bahasa Jawa. Oh gitu ya. Wu itu kapan bukan? Bukan ya? Duduk koyo ini. Duduk. Oh, boten. Oh, boten. Apa ya ini? Who am I? Wu itu berarti kalau bukan kapan siapa? Dalam bahasa Jawa itu sinten, nggih Oh, Ustaz? iya, Oh, sinten ya. iya. Sinten kulo. Iya. Iya, sinten kulo. Iya. Nah, yang pertama Ustadz Akbar ini adalah graph designer. Nah, ini Ustadz Akbar juga punya Instagram. Jadi nanti kalian bisa cek di situ, karya-karyanya Ustadz Akbar itu banyak sekali. Cuman tetap ya Ustadz Akbar ini meskipun graph designer, tujuannya adalah untuk mengedukasi. Jadi kalau kalian lihat di Instagram situ nanti banyak soal-soal matematika, fisika yang bisa kalian pelajari. Tapi nggak kalah gambarnya juga menarik. Oh begitu ya Ustaz. Jadi nanti di situ ada matematika, fisika, dan pokoknya dengan gambar yang menarik. Iya, Ya. Oh tentu itu saja. adalah mata pelajaran kesukaan anak-anak ini Iya. Ustaz, yang matematika. Oh iya, matematika ini terfavorit. Oh buat iya anak-anak. betul sekali. Kalau kita pelajaran matematika pasti itu kelas itu apa ya? Rame Ustaz. Iya, ya? rame. Ramenya rame berdiskusi. Iya, Ya berdiskusi. betul. Oke, selanjutnya Ustadz Akbar ini juga programmer. Ya, karena Ustadz Akbar ini kuliahnya di fisika dan fisikanya itu fisika komputasi, Ustadz. Seperti apa Ustaz itu? Jadi fenomena alam atau sains itu yang dimasukkan ke dalam komputer. Jadi kita yang mensimulasikan kayak gitu. Oh jadi fenomena alam itu seperti air, batu itu Iya, dimasukkan kayak komputer Ustaz. bola jatuh itu fenomena alam. Jadi Ustadz Akbar mengcoding di komputer nanti bisa bola itu jatuh kayak gitu. Oh seperti itu ya. Apakah nanti bisa memasukkan hewan-hewan juga di situ Ustaz? Wah, kalau hewan itu sulit itu kayaknya. sulit, Iya. ya. Karena kalau makhluk hidup itu kan ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang
sangat sulit sekali untuk diprogram. Jadi emang spesial sekali makhluk hidup itu. Oh, berarti kita hanya bisa memasukkan seperti Fenomena alam alam gitu aja. Kemudian yang ketiga, Ustadz Akbar ini juga juga ya ini game developer yang khusus untuk bergenre edukasi. Nah, di situ ada beberapa game yang sudah Ustadz buat. Yang pertama itu matematika. Itu menggunakan program Delphi. Nah, kalau Delphi ini beda sama yang nanti Ustadz Akbar tunjukkan ke kalian. Kalau Delphi ini benar-benar kita harus mengcoding dari awal. Anak-anak tahu enggak apa itu coding? Nah, sepertinya tahu enggak? Atau Ustadz mungkin tahu? Saya juga enggak tahu, Ustadz. Coding itu apa? Nah, saya taunya loading, Ustadz. Nah, kalau di Atako ini kan banyak bahasa ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa. Lah kalau coding itu kita menggunakan bahasa komputer. Jadi kita berinteraksi dengan komputer itu dengan coding itu tadi. Jadi komputernya kita ajak ngobrol gitu, Ustadz. Iya, kayak ngajak ngobrol tapi enggak halo komputer gitu enggak. Jadi gitu. Kita yang ngetik, nanti komputer membalas dengan output kayak berupa apa gitu, gambar atau apa gitu. Oh, seperti itu. Jadi ada balasan dari komputer. Iya, kalau kita ngobrol ke komputer nanti disangka orang lain ini kenapa orang ini iya. Gitu. Jangan. Jadi ngobrolnya pakai ketikan ya. Oh nah, iya, oke. Kemudian yang kedua itu ada Math Genius. Itu kayak penjumlahan, pengurangan. Ini sebenarnya cocok sekali untuk kalian ini, untuk latihan penjumlahan, pengurangan kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada Tower of Science. Nah, Tower of Science ini game pertama yang Ustadz Akbar lombakan di kontes apa ya namanya. Jadi ada kayak lomba di sebuah community decoding. Jadi decoding ini salah satu perusahaan besar ya untuk pengodingan. Itu Ustadz Akbar ikut lomba dengan membuat game namanya Tower of Science. Oh, ada lombanya juga ya Ustadz? Ada. Dan alhamdulillah ini Ustadz Akbar juara 2. Alhamdulillah. Ya, juara 2 ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Kemudian yang ketiga itu ada catering time. Ini waktu Covid ini Ustadz Akbar membuat karena banyak waktu luang. Ustadz Akbar beserta adiknya Ustadz Akbar itu membuat game yang namanya catering time. Dan ini juga alhamdulillah juga masuk kategori menang, yaitu favorite winner by Indigo Game Startup. Oh, luar biasa Ustadz Akbar ternyata ya. Diam-diam menghanyutkan. Ternyata banyak sekali ya. Dan yang ketiga, yang keberapa ini ya? Yang kelima itu ada Tech Runner. Lah ini sebenarnya Ustadz Akbar juga ikut lomba. Cuman mungkin kurang apa ya, belum rezekinya mungkin ya. Waktu merubah jadi program komputer ini diubah ke APK untuk Android itu ada masalah di detik-detik terakhir, jadi nggak bisa ngumpulin. Oh gitu. Jadi nggak jadi diikutkan lomba. Terus yang terakhir itu The Covid Hero yang anak-anak kemarin mainkan itu. Seru nggak main gamenya? Iya, kemarin kalian memainkan itu ya, The Covid Hero. Itu Ustadz Akbar agak bingung loh, bisa anak-anak itu bisa sampai 11.000, 10.000. Oh, poinnya ya Ustadz iya. ya. Oh, iya. Padahal kalau Ustadz Akbar main itu bener-bener getu mainnya itu nggak sampai 10.000, cuman 1.000 aja paling mentok gitu. Oh, berarti anak-anak nanti kalau bisa seperti Ustadz Akbar ya, meniru Ustadz Akbar, nanti kemungkinan bisa melebihi Ustadz Akbar ya. Iya, insya Allah. Iya, insya Allah bisa ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya selain Ustadz Akbar ini game developer, Ustadz Akbar ini juga Pak Operator, juga ini pencinta kucing Ustadz. Jadi di rumahnya Ustadz ini ada kucing banyak, tapi sekarang tinggal 1. Tinggal 1? Iya. Kenapa Ustadz kok tinggal 1? Ya karena umur Ustadz ya, umur kan nggak tahu ya, manusia juga nggak tahu. Jadi tinggal 1 sekarang. Kok nggak cari lagi Ustadz? Di kampung-kampung itu kan banyak Ustadz. Nah masalahnya kucing Ustadz itu pernah pipis di laptopnya ayahnya Ustadz. Oh, rezeki Ustadz berarti. Jadi nggak dibolehin ngingu lagi. Oh gitu. Jadi makanya hanya tinggal 1 ya. 1 itu yang terakhir itu. Oh iya, oke. Bisa nebak namanya? Namanya nama kucingnya Ustadz? Iya, nama kucing. Perempuan apa laki-laki Ustadz? Laki. Iya. Oh ya, depannya huruf apa? B. Waduh. Kalau B itu sangat modern sekali nih namanya. Mungkin bisa dikenalkan di sini Ustadz. Namanya adalah Bambang.
kucingnya Ustadz Akbar namanya Bambang Iya, ya. namanya Bambang. Baik, Terus, bisa dilanjutkan Ustadz. yang kelima, ini apakah Ustadz Akbar ini seorang gamer? Nah, Ustadz Akbar ini nggak bisa jawab. Soalnya Ustadz Akbar ini main itu ya apa ya, jarang main gitu. Nanti Ustadz Akbar tunjukkan. Nah, ini slide selanjutnya Ustadz. Nah, jangan buru-buru Ustadz. Nah, ini yang pertama. Ustadz Akbar ini juga pernah main game yang bergenre kompetitif. Mungkin ini kayak Mobile Legends, kayak Free Fire. Cuman kalau Ustadz Akbar main itu tahu waktu Ustadz. Jadi kalau semisal mau main itu harus izin orang tua dulu. Kalau semisal nggak dibolehin ya nggak main. Oh Nah, begitu Ustadz. Jadi dibatasi ya satu Iya, hari dibatasi. misalnya itu hanya 1 jam Iya, seperti itu ya. Atau mungkin pas Sabtu dan Minggu, Ahad saja iya, ya betul, Sabtu seperti dan itu. Ahad. Jadi Nah, anak-anak juga harus membatasi ya, Iya, jangan harus membatasi. terlalu banyak main game. betul juga. sekali Ustadz. Nah, yang di sini Dota 2 ini Ustadz ini sudah punya title legend. Oh, kalau legend ini bisa jadi pro player nanti. Tapi Ustadz tidak mau. Cukup sampai legend aja. Itu di situ ada 12 strike win ya, win strike. Jadi 12 kali menang berturut-turut itu Ustadz. Oh, tak terkalahkan Iya, tak berarti. terkalahkan. Bahkan itu adalah ranked game. Jadi yang anak-anak kalau rank itu getu sekali mainnya. Tapi kalau Ustadz ya biasa aja mainnya. Biasa aja. Ya. Oke. Kemudian selain Dota itu ada ini yang Ustadz favorit sekali nih, crafting dan kreatif. Karena kalau memainkan hanya kayak Mobile Legends, Free Fire itu nanti anak-anak pasti males karena apa ya, manfaat dari gamenya itu enggak ada, cuman bermain aja. Jadi manfaat ke diri sendiri, ke orang lain itu enggak ada. Nah ini Ustadz Akbar punya 2 game, yaitu Kerbal Space Program dan Minecraft. Nah kenapa kok Ustadz main ini? Kalau yang Kerbal itu kita bisa membuat pesawat ruang angkasa Ustadz. Oh. Jadi kan cocok sekali karena Ustadz Akbar kan seorang fisikawan. Iya. Jadi bagaimana sih membuat roket itu? Bagaimana sih kita bisa menerbangkan roket itu dari bumi ke bulan kayak gitu. Oh, seperti itu ya Ustadz. Iya. Tapi Ustadz Akbar belum pernah sampai ke bulan, nabrak terus gitu. Oh, iya. Selalu jatuh. Oh, kenapa Ustadz kok selalu jatuh? Ya mungkin kalkulasinya yang kurang perhitungan mungkin ya. Oh, seperti itu ya. Kemudian kalau Minecraft ini kan bisa menambah kreativitas ya. Jadi kreativitas Ustadz Akbar itu ya salah satunya berupa dari game itu tadi. Contohnya Minecraft kayak membuat bangunan, mendesain rumah, desain grafis juga salah satunya dapat inovatif dari Minecraft ini. Oh, dari Minecraft ya, Iya. Minecraft. Kemudian ini selanjutnya Ustadz. Nah ini kalau Ustadz Akbar main itu ada syaratnya. Itu yang pertama, berhenti ketika memasuki waktu sholat. Kalau sudah Allahu Akbar, kita main, bahkan meskipun itu main rank yang dikalkulasi global ya nilainya, itu Ustadz Akbar pasti berhenti. Oh ya, dihentikan ya Iya, Ustadz dihentikan. ya. Jangan sampai lanjut ya. Iya, mungkin ranknya Ustadz Akbar turun, tapi tidak masalah daripada derajat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang malah turun. Oh Itu iya, kan betul sekali harusnya Ustadz. yang apa ya, yang harus anak-anak teladani Iya. gitu. Jangan sampai sudah adzan kita tetap lanjut main. Iya, jangan. itu kan tidak berguna ya kalau Iya, seperti itu ya Ustadz malah ya. tidak memberi manfaat game itu. Betul sekali, Malah Ustadz. menambah dosa kita ya. Oh. Kemudian berhenti ketika dimintai tolong orang tua. Lah kalau semisal orang tua minta tolong itu pasti langsung berhenti. Kita turuti perintah dari orang tua, Iya. baru kita lanjutkan lagi ya Ustadz ya. Boleh dilanjutkan. Kemudian berhenti ketika disuruh orang tua berhenti. Ketika disuruh berhenti pasti harus berhenti. Ya, jangan nanti ya anak-anak ya. Ini Ustadz Akbar ya yang sudah master ini, sudah master game ya. Jadi kalau diperintah orang tua jangan nanti langsung berhenti ya, langsung ke orang tua gitu. Kalau enggak berhenti pasti nanti orang tua Ustadz Akbar ini mendelik kayak gini. Oh iya. Pasti takut anak-anak ini. Mendelik Iya, itu bukan sembunyi ya Ustadz. Mendelik Itu marah ya? Oh bukan. Oke Ustadz, lanjut Ustadz. Oke, lanjut ya. Kemudian harus menyelesaikan tugas. Jadi kalau ada PR atau apa itu harus kerjakan dulu. Kemudian harus ada batasan waktu. Nah, habis ini ada
Ustadz Akbar jelaskan ya batasan waktu untuk bermain. Oh. Kemudian bermain jika mendapatkan izin. Oh iya, jadi intinya kalau anak-anak ada tugas itu segera dikerjakan dulu Iya, ya Ustaz ya. kerjakan dulu. Jangan main-main dulu ya. Betul Nah, sekali, Ustaz. setelah selesai tugasnya atau tugas di kelas online atau tugas upload gambar Iya, ya betul. seperti itu ya Ustaz ya. Harus diselesaikan dulu baru boleh bermain. Nah, itu saya ingat dengan pelajaran PPKN Ustaz tentang kewajiban Oh dan hak. iya, kewajiban dan hak itu cocok sekali ya Ustadz ya Oh waktunya. iya betul sekali ini ya. Pelajaran kelas 5 kewajiban dan hak Oh, itu. Mungkin anak-anak kelas bawah juga dikasih tahu sedikit ya tentang Iya, kewajibannya. Ya kewajiban kita itu sholat yang ditampilkan di sini ya tadi ada sholatnya. Kalau sholat lalu ada tugas itu lebih baik dikerjakan dulu ya kewajibannya dulu, baru kita mendapatkan hak, mendapatkan waktu untuk bermain game. Iya, betul Ya. sekali Ustadz. Tapi juga tidak boleh lama-lama ya Ustaz Iya, ya? itu betul Nah, sekali. Makanya itu. harus ada batasan waktu. Oke. Dan bermain jika mendapatkan izin dari orang tua. Oh, iya. Nah, kalau dulu waktu kecil itu Ustadz Akbar pasti ya tak main game ya gitu. Kalau ayahnya Ustadz Akbar sudah mendelik gini, oh berarti nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi nggak main akhirnya. Oh. Ya kegiatan apapun nanti Ustadz lakukan kayak menggambar atau apa gitu pasti nanti. Oh ya ya. Kemudian ini boleh bermain. Jadi ini tipe gamenya ya. Boleh bermain asalkan mengetahui dan mendapatkan manfaatnya. Contoh kayak Ustadz Akbar tadi main Minecraft, Kerbal Space Program itu kan karena ada manfaat untuk Ustadz Akbar untuk mendesain, untuk belajar fisika kayak gitu. Dan tentunya di slide selanjutnya ini. Nah, ini ada waktu bermainnya Ustadz Akbar ini. Oh. Ini ada waktu bermainnya Ustadz Akbar ya, diperhatikan anak-anak Ya ya. meskipun termasuk pro player kalau Dota ini, karena hero-nya Ustadz Akbar ini yang nggak hanya menggerakkan satu hero aja Ustadz. Jadi menggerakkan beberapa unit. Contohnya kayak mungkin kalian tahu ya, Lone Druid, kemudian Chen itu dia menggerakkan banyak unit. Jadi nggak hanya satu saja. Oh, jadi pemainnya itu lebih dari satu Ustadz Iya ya? betul. Itu kan harus benar-benar konsentrasi yang tinggi Ustadz. Betul sekali. Nah ini Ustadz Akbar itu boleh bermain kalau yang pertama libur setelah ujian itu boleh, dan waktunya alhamdulillah dikasih waktu 1 jam, itu senang banget Ustadz Akbar. Kemudian hari-hari biasa itu cuma 30 menit dan itu harus mengerjakan tugas terlebih dahulu kayak gitu. Kemudian ini 1 minggu sebelum ujian itu Ustadz Akbar sudah tidak boleh megang apapun, nggak boleh megang HP, megang komputer, apalagi megang game. Dan hari-hari ujian itu pasti Ustadz Akbar nggak boleh. Oh iya. Nah, kenapa kok Ustadz Akbar lakukan itu? Ini ada hadisnya ini. Nah, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang juga. Itu dari riwayat Tirmizi Ustaz. Oh ya, jadi gunakanlah waktu ya dengan sebaik mungkin. Iya betul. Ya. Dan pasti harus persetujuan orang tua dulu. Nah, ini mungkin bisa dicontoh ya anak-anak Iya. ya. Jadi Ustadz Akbar itu memainkan game itu hanya setelah diizinkan. ujian ya. Iya. Ini setelah ujian ya. Oh iya Ustadz, ya? itu setelah ujian. Nah, setelah ujian itu pun hanya 1 jam ya. Seorang master ya, masternya game itu hanya 1 jam. Jadi tidak perlu berlama-lama ya. Lalu di hari-hari biasa itu 30 menit jika diperlukan saja untuk hiburan saja mungkin ya Iya, Ustadz itu ya. pun harus minta izin dulu. ke orang Nah, tua. gamenya pun juga harus bermanfaat. Iya, betul ya. sekali, Ustaz. Dan minta izin kepada orang tua. Gitu. Ya, selanjutnya ini kenapa kok Ustadz lakukan seperti itu? Pasti ada tujuannya Ustadz. Nah, kenapa? Yang pertama itu kalau anak-anak sudah istilahnya kayak keseringan main game itu akan mudah emosi dan tidak suka berinteraksi. Oh. Jadi lebih suka menyendiri nanti. Oh gitu ya. Nah, itu kan salah satu bahayanya game itu. Jadi mudah emosi. Kalau misal disuruh itu nanti tidak mau, malah marah. Oh gitu. Nah jadi kita itu harus tahu kewajiban dan hak kita ya sebagai anak, sebagai nanti juga orang tua harus mengingatkan kayak gitu. Oh ya ya. Jadi apa itu tadi Ustadz?
mudah emosi Mudah dan emosi tidak ya. suka Nah, berinteraksi. ini anak-anak bahaya ya. Jika kita sering main game ya atau betul main game sekali. terlalu lama itu akibatnya seperti ini Iya, ya. Ini betul. baru yang pertama. Ya, dilanjutkan Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua itu adalah mengganggu organ penglihatan dan gerak. Ya, mengganggu organ penglihatan dan gerak. Oh, iya. Ya, organ Kalau penglihatan. Anak-anak main itu kan cenderung diam ya, tidak gerak. Yang gerak cuman tangannya mungkin. Iya, tangannya yang gini-gini ya saja. Tangannya yang gerak-gerak. Dan mengganggu organ penglihatan, kacamata. Itu kan anak-anak kalau minus atau positif itu kan karena terlalu dekat dengan layar dan terlalu lama. Itu nanti mengganggu organ itunya penglihatannya Iya. jadi ya. Contohnya aja Ustadz Akbar ini meskipun main game ya, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah pakai kacamata. Oh iya, alhamdulillah. Ya, Kalau yang Ustaz Akbar kacamata dia ini kacamata. itu untuk menangkal radiasi cahaya atau radiasi gelombang elektromagnetik kalau di fisika itu. Ustaz. Oh, begitu ya. Berarti ini saya kira ini tadi aksesoris Ustaz, enggak ya? Ya ini sebenarnya aksesoris Ustaz. Cuman bisa menangkal radiasi cahaya itu tadi. Oke, Kemudian yang ketiga ini Ustadz. Yang ketiga adalah menjadi malas dan meninggalkan tanggung jawab. Nah, ini yang sering terjadi di anak-anak ini Ustaz. Iya, jadi males dan meninggalkan tanggung jawabnya. Iya betul Oh. sekali. Kayak ada tugas malah nggak dikerjakan, malah main game. Jangan ya. Boleh kalian itu main tapi asalkan tanggung jawabnya diselesaikan Oh dulu. ya, insya Allah anak kelas 1 sampai kelas 6 SD Takwa ini bisa mengatur Ustaz ya. Alhamdulillah, Mengatur insya Allah. waktunya ya supaya bisa bertanggung jawab atas Iya, betul tugas-tugasnya sekali, Ustaz. gitu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke acara materi intinya ini Ustaz ya. Nah, ini Bagaimana sih kita membuat game edukasi itu? Nah, caranya gini. Kalau membuat game itu kan ada namanya game developer. Nah, itu apa sih yang dibutuhkan anak-anak di game developer itu? Di slide selanjutnya ini ada bagian-bagian yang dibutuhkan sebagai game developer, yakni apa aja Ustadz? Nah, ada 4. Ini Ustadz Akbar bagi menjadi 4. Ada artis, programmer, desainer, dan audio composer. Kalau Ustadz Akbar ini kebanyakan di artis karena Ustadz Akbar kan suka mendesain grafis. Jadi di bagian situ Ustadz artis. Kemudian programmer itu yang masukkan bahasa komputer tadi, coding itu jadi programmer. Kemudian kalau desainer ini yang membuat ide konsep gamenya. Kalau audio composer itu yang membuat sound effect atau sound background ya, background apa ya, back soundnya. Kalau biasanya kalau kita mendengarkan lagu itu kan ada suara yang datang dari apa ini? ada musiknya tahu Ustaz. Ada. Jadi kalau yang audio composer itu bisa mengatur dia suaranya muncul di sebelah telinga kanan, setelah kiri itu bisa diatur oleh audio. Oh audio gitu. composer. Intinya pada suara ya Iya, kalau nah. audio composer itu ya. Kalau Ustadz Akbar ini yang kebanyakan yang artis atau Artis. graphic desainernya. Desainer Jadi atau artis. bikin karakter, bikin apa ya, background gamenya dan berbagai macam gambar yang dibutuhkan di game. Oh begitu ya ya. Jadi anak-anak nanti bisa melakukan yang dia suka ya dari keempat ini. Iya, ya, bisa salah sesuai satunya. dengan kesukaan dan bakatnya. Betul gitu sekali. ya, Ustaz. Jadi kalau suka menggambar itu bisa di bagian artisnya nanti. Kalau yang suka musik bisa di Audio. audio composer Oh. itu. Oke, selanjutnya. Nah, pengetahuan apa sih yang dibutuhkan ketika kita akan membuat suatu game? Kata siapa kita belajar ini nggak ada manfaatnya untuk kita ketika membuat game. Ada sekali Ustadz. Contohnya ketika kita belajar audio, kita harus tahu seni. Bahkan ada matematikanya itu. Ada seni, ada matematikanya. Iya, ada matematika. Oh iya. Dan harus kreatif dan multibahasa. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, itu harus bisa. Bahasa Arab mungkin ya. Iya, ada? bahasa Oh, Arab. Iya. Naam. 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 Kemudian yang kedua itu ada programmer. Nah, programmer itu syaratnya harus tahu sains IPA, Ustadz. Oh, jadi programmer itu harus bisa Iya IPA. mempelajari itu ya, mempelajari iya, itu. terutama nanti computer science. Jadi IPA yang dikomputerkan kayak gitu. Oh gitu. Jadi anak-anak ya. Nah, kalian kalau suka IPA ya nanti bisa juga mengolah programmer ini ya Ustaz Iya, ya. bisa. Menjadi programmer terus
selanjutnya itu nanti bisa menjadi membuat apa? Ya, membuat game yang Game, edukatif sekali. Oh ya. Dan harus bisa bahasa komputer ini dan berpikir logis. Berpikir logis ini contohnya kayak gini. 5 itu lebih besar dari 4 atau lebih kecil dari 4, Ustadz? 5 itu lebih besar dari 4 atau lebih kecil dari 4. Iya. Nah, ini bisa dipikirkan dulu ya. Iya. Ya, 5 itu lebih besar dari 4 atau lebih kecil dari 4. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya apa kira-kira anak-anak? Lebih besar ya Ustadz ya? Ya, Oh harusnya itu iya, lebih 5 besar. adalah lebih besar dari 4. Nah, kalau kita di bahasa komputer itu kebalik, maka program itu nggak akan jalan, Ustadz. Jadi semisal kita pikir itu 4 itu lebih besar dari 5, maka program yang kalian bikin itu nggak akan jalan. Oh begitu ya. Jadi anak-anak nanti ya kalau pengen bisa programmer, jadi sering-sering untuk melogika ya. Contohnya yang tadi 5 itu lebih besar dari 4 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya selain programmer ada desainer, harus berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan berpikir logis sama. Kemudian yang terakhir itu ada artis atau graphic designer ya, itu harus bisa sains juga, seni, matematika, dan bahasa Inggris. Oh, Karena kan program yang kita gunakan semuanya rata-rata menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Oh, pakai bahasa Inggris ya Ustaz? Iya, betul. Nah, oke, selanjutnya, nah kenapa kok matematika itu tadi ya? Banyak, karena matematika ini inti dari programmer itu tadi. Matematika inti dari programmer tadi. Kenapa Ustaz kok bisa inti dari programmer? Kok enggak IPS, kok enggak SBDP atau yang lain, olahraga gitu? Bahasa komputer itu kan hanya bisa angka 1 dan 0 sebenarnya Ustadz. Binary number itu ya, binary number. Jadi kalau kita berbicara dengan komputer itu pasti nanti bahasanya bahasa matematika. Bahasa matematika. Oh iya, iya. Jadi harus 100 ini matematikanya. Oh iya. Ya diusahakan harus 100 ya. Insya Allah bisa, ini anak-anak Atakwa pinter sekali. Oke, software yang dibutuhkan ini mungkin kalian sudah terbiasa ya. Kalau desainer ini bisa pakai PowerPoint atau segala macam yang dibuat untuk mind mapping atau brainstorm. Jadi kayak setelah menekan tombol start itu nanti kemana itu kan kayak membuat badan gitu. Jadi menggunakan aplikasi apapun boleh. Kemudian yang kedua di bagian programmer. Nah ini mungkin kalian sudah itu ya, sudah familiar dengan yang gambar naga itu. Apa itu kira-kira gambar naga? Gambar naga yang dicintang itu ya Ustadz ya? Itu anak-anak kan rata-rata sudah pernah bikin game tapi menggunakan RPG Maker. Nah itu yang gambarnya naga itu RPG Maker. Nah nanti yang kita gunakan itu yang Construct 3 itu. Karena Construct 3 itu lebih mudah gitu. Kalau Unity sama Android Studio itu manual, jadi harus benar-benar menggunakan bahasa komputer. Oh begitu. Jadi yang dari yang 4 ini yang paling mudah itu kira-kira yang mana Ustadz? Yang Construct ini. Oh yang Construct itu ya. Oh ya. Yang RPG Maker ini sebenarnya juga mudah, cuman dia terbatas. Kayak gambarnya itu cuman bisa pixel. Jadi kalau gambar yang lain sulit nanti. Oke. Kemudian selanjutnya yang di artis itu ada Photoshop, Illustration, Paint. Kemudian ini Canva, ini biasanya anak pakai ya, Canva atau GIMP juga. Yang terakhir itu audio. Nah ini bisa kalian pakai apa itu ya namanya? Itu gambarnya seperti buah itu Ustaz. Iya, apa itu Ustaz? buah. Lupa Ustaz ya namanya apa ini ya. Soalnya kalau bagian audio itu Ustadz nggak pernah megang sama sekali kalau audio karena sulit emang. Iya. Oke, selanjutnya ini. Nah, apa sih tujuan membuat game edukasi itu? Yang pertama, membuat media game yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi harus bermanfaat untuk orang lain ya Ustadz ya. Jadi kita harus memberikan manfaat sebanyak mungkin, meskipun itu medianya adalah game kayak gitu. Membuat media belajar yang menarik. Kemudian ada memberikan dan dapat memberikan dan menambah pengetahuan pemain. Jadi kalau orang itu main bertambah
ilmunya, berarti kan bermanfaat sekali itu gamenya. Dan yang terakhir kita bisa lebih produktif dan bisa meningkatkan skill. Jadi nggak hanya main saja, tapi kita bisa menambah wawasan dan skill kita. Oh iya ya. Nah, mungkin habis ini nih kita akan coba ini ya. Ya, habis ini kita akan coba membuat game edukasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Betul ya. sekali. Persiapannya yang pertama itu tentukan game engine-nya. Jadi yang bagian programmer tadi, kita menggunakan program apa untuk membuat game. Tadi kan ada banyak, ada Construct, ada RPG Maker. Di sini ada 2 pilihan ya, yang mudah atau yang sulit gitu. Kalau yang mudah kita menggunakan Construct 3, kalau yang sulit menggunakan Unity, itu benar-benar menggunakan bahasa komputer. Jadi yang sulit ini, Ustaz. Oh, berarti kita pilih yang mudah aja, Ustaz. Yang mudah, ya, berarti kita kan masih berusaha untuk itu yang mudah aja, Ustaz. Karena masih pertama ya, mungkin pertama kali mencoba, kita akan menggunakan Construct 3. Oke. Kemudian ini yang bagian Ustadz suka ini. Tentukan style grafisnya. Yang sebelah kiri itu grafisnya berupa pixel atau bitmap ya istilahnya. Dan yang sebelah kanan adalah vektor. Kalau Ustadz ini, kalau di Instagramnya Ustadz Akbar itu kebanyakan bergambar vektor, Ustadz. Bergambar yang sebelah kanan yang pakai baju hijau ya, Ustadz ya. Oh, jadi nanti anak-anak bisa milih ya antara gambar yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Tapi Ustadz Akbar biasanya menggunakan yang berbaju hijau. Ya, yang style vektor. Oh, yang style vektor ya. Vektor. Jadi nanti kita menggunakan yang vektor aja dulu, karena kalau yang pixel ini lebih sulit nanti gambarnya. Oh gitu, Ustadz ya. Oke, selanjutnya ini, nah let's try. Bismillah. Ada gambarnya kucing ini, Ustadz. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk membuat gamenya, anak-anak. Nah, silakan anak-anak dipersiapkan. Kita akan mencoba untuk membuat game ya. Nah, silakan badannya digerakkan supaya bisa lebih konsentrasi lagi ya, anak-anak. Nah, ini kita akan bersiap untuk membuat game setelah kita dengarkan profil dari Ustadz Akbar tadi ya. Ya, anak-anak bisa dipersiapkan. Ustadz Akbar akan mempersiapkan juga bahan-bahannya ya, Ustadz. Bahan untuk membuat game ya. Ya, diperhatikan. Ya, ini Ustadz Akbar mulai mengotak-ngatik komputernya ya. Sebentar lagi akan kalian dapatkan bahan-bahan untuk membuat game itu apa saja, dan akan dipandu langsung oleh Ustadz Akbar ya gitu. Ini Ustadz Akbar sudah share screen, apa sudah keluar share screen-nya? Sudah kelihatan ya? Oh sudah, Ustadz ya. Sebentar, sudah ini Ustadz Akbar mau mengambil perlengkapannya Ustadz Akbar dulu. Oh iya, silakan Ustadz Akbar ya, diambil dulu Ustadz. Ya, anak-anak boleh minum air putihnya dulu ya, sambil mengambil Ustadz Akbar mengambil perlengkapannya. Silakan diminum dulu ataupun nyemil dulu ya, biar konsentrasinya lebih meningkat. Jangan lama-lama ya Ustadz ya. Oke, Ustadz Akbar sudah kembali ini ya, dengan alat yang dipakai untuk membuat game. Ditunggu ya anak-anak ya sebentar. Ini baru dipasang, ini baru mau dicolokkan. Ya. Yang sebelah. Oh ya sudah. Nah, ini. Nah, ini lah diperhatikan ya anak-anak, ini sudah dicolokkan oleh Ustadz Akbar ya. Sudah bisa siap Ustadz, sudah siap Ustadz. Sudah siap. Oh, sudah. Insya Allah siap. Oke, silakan Ustadz Akbar.